Di rumah Mbak Ratih, pagi ini dengan memakai alat bantu dengar pemberian Mas Arif, Ari terlihat semangat menjalani pekerjaannya. Ari sibuk menggoreng keripik dan kerupuk. Ari bersyukur berkat alat bantu dengar yang Ari pakai, telinganya kini dapat mendengar dengan amat jelas. Bahkan suara minyak goreng saat menggoreng kerupuk pun dapat ia dengar dengan jelas. Sembari menggoreng kerupuk, Ari tertawa-tawa sendiri. Ari mengingat kejadian semalam bersama Mas Arif. Meski semalam tak terjadi apa-apa di antara keduanya, namun Ari sangat senang ketika Mas Arif hampir saja menyentuhnya. Ya, Mas Arif semalam dengan sangat terpaksa dan kecewa karena harus mengantarkan pulang Ari. Itu karena di Alfa sedang ada trouble meskipun akhirnya dapat teratasi juga. Itulah kenapa Mas Arif harus buru-buru ke toko menghandle problem di toko. Alhasil, Mas Arif harus menahan hasrat malam pertamanya bersama Ari. Padahal, apa yang dirasakan Ari di dalam hatinya juga sama-sama menginginkannya. Meski dalam hati masih ada takut yang ia rasakan. Namun, meski Ari masih takut, pasti nantinya Ari akan tetap merelakan Mas Arif menyentuhnya. Itu karena selain Ari sayang dan cinta, itu juga karena hanya itu yang bisa Ari lakukan untuk membalas kebaikan Mas Arif padanya. HP Ari berbunyi, tanda pesan masuk. Mas Arif mengirimkan pesan. Rih, lagi ngapain sayang? Lagi goreng mas. Nanti lewat Alfa nggak? Lewat mas, siangan. Mau nagih ke warung di Gang Alfa. Kalau gitu sekalian temenin makan siang ya nanti di sana. Iya mas, semangat ya kerjanya. Makasih Rih, kamu juga semangat gorengnya. Semangat mas, karena Ari pakai ABD bisa dengar dengan jelas berkat mas. Makasih ya mas. Sama-sama, mas kangen terus sama kamu. Sama mas. Mbak, lihat-lihat kamu jadi ikut senyum-senyum sendiri Ri. Mungkin karena mbak udah lama gak ngerasain yang namanya jatuh cinta lagi. Sabar mbak, semoga mbak bisa dapetin lagi lelaki yang baik yang sayang sama mbak. Amin. Maaf, mbak mau nanya. Sebenarnya ini gak sopan sama adik sendiri, tapi mbak kepo. Nanya apa mbak? Kamu sama Arif udah gitu? Gitu apa mbak? Ya itu. Oh, belum mbak. Mbak sih kalau bisa jangan. Meski Arif bukan gay yang suka gonta-ganti cowok, tapi tetap aja buat jaga-jaga lebih baik pakai kondom ya, biar aman. Mbak gak mau kamu tertular penyakit. Kamu gak denger aja itu udah sakit, dan mbak gak mau kamu nambah sakit. Ya mbak, ngerti. Nanti Arif bilangin sama Mas Arifnya. Yang pakai kondom kamu sendiri apa Arif? Mas Arif lah mbak. Lupa, kamu kan yang kemayu. Aku gak kemayu mbak, aku itu cuma kalem aja. Iya, tetap aja kalah maco dari Arif. Arif kan laki banget. Iya mbak, maco dan keren. Di Alfa sendiri, Mas Arif saat ini sedang amat sibuk. Itu karena baru saja stok opname, kini ada barang datang dan cukup banyak. Noval berada di kasir, sedangkan Ipung dan Mas Arif memasukkan barang ke gudang. Pung, jangan yang berat-berat, itu tanganmu gak apa-apa. Udah dibilangin suruh libur tapi gak mau. Kamu cek returan aja sama display. Ini berat, tanganmu luka habis berantem semalam. Bengkak gitu kelihatannya, biru-biru. Kelihatan banget, kulitmu putih soalnya, kelihatan memarnya. Iya Pung, Ipang tahu gak? Tanya Noval penasaran. Iya Pung, dia tahu gak? Gak tahu mas, soalnya dia lagi libur nganter ibunya ke rumah saudara. Hanya ada perlu, gue juga gak ngasih tahu. Gak apa-apa mas, santai aja. Cuma kayak gitu udah biasa gue ngadepin anak-anak ale mabok. Yang penting dia udah tanggung jawab karena habis ngerusakin tempat sampah. Dan langsung malam itu juga mereka beliin tempat sampah. Tadinya mereka hampir masuk toko tuh pas tawuran. Untung aja gue sigap. Gue sikat tuh atu-atu biar nyaho. Beraninya main keroyokan. Untung aja Bang Irwan sama pembeli lain yang bantu. Jadi mereka gak sampai masuk. Mas Arif bisa cek aja tuh di CCTV tuh. Iya, aku percaya. Val, kamu kenapa sih? Dari tadi pagi bolak-balik ke toilet. Jalan loh, kayak abis sunat. Habis disikat sama anak poin. Ngapain buka kartu si Ipung? Serius Val, kamu beneran pacaran sama Novel? Iya, ketularan si Ipung nih. Dih, nyalain gue. Padahal lu sendiri emang doyan laki. Hus, udahlah.
Gue bilang apa? Anak Alfa sama Indo itu emang ditakdirkan jodoh. Bener kata Ipang, di mana ada Indo, di situ ada Alfa. Di mana ada Poin, di situ ada Bin. Gak usah disama-samain sama lo. Biar kali, gue suka sama cowok, gue gak mau disama-samain sama lo. Lah, role kita aja sama. Buktinya, pantat lo sakit kan? Iya nih, baru kerasa perihnya sekarang. Gue harus gimana, Pung? Tumben pagi ini gak bisa BAB. Tenang, gue ada salep di belakang, di tas gue. Sebagai boti yang jam terbangnya tinggi, kemana-mana gue selalu ready yang namanya kondom, pelumas, salep, tisu basah, tisu kering, poppers. Kadang, cuma sekarang gak pakai. Dan gak wajib sih, intinya setelah ini, sebagai boti pemula, lo harus jaga kebersihan. Dan kalau perlu, lo berdua sering-sering check up ke dokter. Mencegah supaya kita selalu aman. Wih, suhu banget lo, bener-bener master. Iyalah, sungkem dulu. Pung. Ya mas, kayaknya aku juga butuh belajar sama kamu. Siap mas, tapi mohon maaf nih ya, jam terbang gue emang tinggi. Tapi gue belum paham kalau berhubungan sama boti budek. Sorry, maksudnya iya gak apa-apa. Lagi pula, dia bisa dengar kok, karena baru aku belikan alat bantu dengar. Hanya saja, aku juga bingung bagaimana mengawalinya. Aku juga takut dia gak nyaman. Masa kalah sama Ipang mas? Ipang aja, gas, waktu habis lebaran, di dalam mobil box lagi. Iya aku tahu. Saran gue sih, pelan-pelan aja mas. Ntar juga nyaman kalau udah terbiasa. Bukan nyaman lagi, tapi ketagihan kayak gue. Iya mas, gue aja. Meskipun sekarang sakit, tapi masih penasaran lagi. Dasar kamu. Bung, Bebe! Teriak Ipung lalu memeluk Ipang yang baru saja masuk dan terlihat panik. Lo kenapa sih? Semalam gak bilang-bilang sama gue. Mana yang luka? Gila, tangan lo memar. Mana Bang Irwan baru ngasih tahu lagi. Ah, lebay. Gue memar bukan kena tonjok. Gue memar karena gue yang ngajar. Santai sayang. Gue emang sengaja gak ngasih tahu lo. Gue gak enak, lo kan lagi kumpul keluarga. Lagian masih bisa gue atasin. Ada Mas Arif juga semalam. Tapi gue gak suka ya. Lo diem aja gak ngasih tahu gue, seolah-olah ini sepele. Karena kalau lo gak ngasih tahu gue, lo kayak gak nganggep gue ada. Iya maaf Bebe, jangan marah. Woi, urusan rumah tangga kalian nanti aja. Ada customer tuh, mulai rame. Sorry mas, ucap Ipang malu. Dan Ipung bekerja sembari mengobrol. Setelah itu Ipang kembali pulang karena nanti masuk siang. Siang hari kemudian, Ari sendiri setelah selesai mengirim kerupuk dan keripik di beberapa warung, sekarang Ari sudah siap hendak menagih sekaligus menagih ke warung yang ada di belakang Alfa. Ri, ada mie ayam tuh di depan, Mbak mau beli? Mau? Enggak Mbak aja, aku mau nagih sekarang aja, tadi Mas Arif ngajak aku makan di warung Mas Rocky. Oh gitu, ya udah kalau gitu Mbak ke depan dulu. Ya Mbak, pelan-pelan nyebrang ya, hati-hati kamu udah 3 kali hampir keserempet. Iya Mbak. Ya, Ari pun berjalan kaki ke jalan raya dan begitu sampai di seberang Alfamart, Ari pun bersiap hendak menyeberang. Namun banyak kendaraan lalu lalang. Ari mencoba melihat Mas Arif dari seberang. Namun Ari tak dapat melihat Mas Arif di sana. Ari mencoba menelpon Mas Arif. Namun Mas Arif tiba-tiba saja mematikan teleponnya. Namun Mas Arif tiba-tiba mengechatnya. Mas lihat kamu kok. Tunggu bentar ya. Abis ini Mas seberangin. Mas lagi ngobrol sama atasan. Iya mas. Ya, sejujurnya Ari ingin nyebrang sendiri. Namun jalan begitu ramai, kendaraan yang lalu lalang tak ada yang mau mengalah. Dan ngebut-ngebut yang membuat Ari takut. Ini adalah kelemahan Ari. Selain tak dapat mendengar, tapi Ari juga selalu kesulitan menyeberang. Itu karena ia trauma pernah keserempet mobil. Ya, sembari menunggu Mas Arif datang untuk menyeberangkannya, Ari pun duduk berjongkok di trotoar di bawah pohon pinggir jalan. Sembari memperhatikan Mas Arif yang terlihat mengobrol dengan seorang perempuan. Cewek itu terlihat akrab sampai membuat Ari yang lihat jadi bertanya-tanya, apa cewek itu atasannya? Mengapa masih muda dan cantik pula? Apa iya atasan dan bawahan bisa seakrab itu? Keduanya terlihat seperti tidak sedang bekerja saja dan malah terlihat bercanda tawa.
Bahkan Mas Arif terlihat merangkul cewek itu. Dan cewek itu juga terlihat beberapa kali menyentuh kepala Mas Arif dan menoel-noel pipinya. Yang jujur membuat Ari cemburu. Meski Ari tak dapat berbuat apa-apa. Padahal Mas Arif berjanji tidak akan tertarik atau kecantol mau sama cewek-cewek di Alfa maupun cowok-cowoknya. Tapi sekarang malah akrab sama atasannya dan sikapnya sama sekali tidak mencerminkan layaknya atasan dan bawahan. HP Ari berbunyi, tanda pesan masuk, yaitu pesan dari warung yang ada di belakang Alfa. Merasa karena lama menunggu, Mas Arif tak kunjung selesai, Ari pun mencoba untuk menyeberang namun ia masih kesulitan. Ari mencoba memperhatikan Mas Arif, bahkan Ari mencoba untuk melambaikan tangannya demi mendapatkan perhatian Arif. Arif terlihat melihatnya, namun bukannya langsung merespon, Arif malah terlihat masuk ke gudang mengabaikan Ari. Ari pun yang kesal itu mencoba hendak menyeberang sendiri, namun baru saja Ari hendak menyeberang, eh, sebuah mobil tiba-tiba saja mengerem mendadak tepat di depan Ari hingga membuat Ari kaget dan hampir jatuh karena mengira jika ia hampir saja ketabrak. Pengemudi itu keluar dari mobil dan menghampiri Ari. "Kamu? Mas?" "Iya, saya yang semalam yang dompet saya kamu temuin yang jatuh di bawah kursi Alfa." "Eh, bisa dengar saya ngomong? Maaf, kamu terlihat sudah memakai ABD namanya." "Oh, iya mas, ingat." "Apa kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa mas. Kamu mau nyebrang ya?" "Iya mas." "Mau ke Alfa?" "Iya mas, tapi mau ke gang sebelah dulu." "Rumahmu di sana?" "Bukan, rumah saya yang ada di gang itu, masuk mas." "Oh, gitu. Boleh kapan-kapan main ke rumah kamu." "Hah? Oh iya, kita belum kenalan." "Oh iya mas, saya Ari." "Saya Arman. Gak nyangka ya kita bisa jumpa lagi." "Iya mas, senang bisa kenalan sama kamu." "Oh, saya juga senang. Nambah teman, nambah bagus. Tapi saya gak enak. Minder soalnya." "Saya tidak membeda-bedakan teman, terlepas dari kekurangan orang tersebut. Karena sejatinya semua manusia punya kelebihan dan kekurangan, dan sama-sama di mata Tuhan. Saya justru salut dan jujur kagum sama kamu. Di balik kekuranganmu, kamu memiliki hati yang baik, jujur. Karena kalau kamu gak jujur, kamu gak akan mengembalikan dompet saya." Makasih mas. Sudah seharusnya kita sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong." "Kamu baik sekali, Ari. Apa saya boleh minta nomor kamu? Saya ingin lebih dekat sama kamu. Maksud saya ingin membalas kebaikan kamu. Mungkin suatu saat bisa ngajak kamu jalan, makan, nongkrong maybe." "Oh, boleh mas. Ini nomor HP saya." Ya, Ari pun dengan tanpa pikir panjang langsung memberikan nomor HP-nya. Tak ada sedikit pun pikiran macam-macam dalam otaknya. Ari hanya menerima permintaan pertemanan dari orang yang telah ia bantu dan orang itu hanya berniat baik ingin membalas kebaikannya. Meski Ari tak mengharapkan itu. Lagi pula, selama ini dia sama sekali tak punya teman dan hanya Mas Arif saja orang pertama yang mau berteman bahkan mau dengannya. Ari yakin Mas Arif juga tak akan keberatan jika Ari memiliki banyak teman. Mas Arif saja bisa berteman dengan siapa aja. Kenapa Ari tidak? Toh ada pepatah yang bilang, nambah teman nambah rezeki. Ari positive thinking. Ari lagi-lagi bersyukur ada seseorang yang mau berteman dengannya. Apalagi jika dilihat dari mobil dan penampilannya, mas-mas ini sangat keren dan pasti orang kaya. "Halo, Ri?" "Oh, iya mas, sudah. Sudah, coba cek." "Oh iya mas, sudah. Simpen ya." "Iya mas." "Mau nyebrang?" "Iya mas, mau nagih ke warung. Saya jualan kerupuk sama keripik. Barangkali mas mau coba?" "Hehe, maaf jadi promosi." "Tentu saja, saya mau borong." "Hehe, makasih mas. Mari, mas seberangin." "Iya mas." Di Alfa sendiri, Mas Arif baru saja keluar gudang. Jujur aku shock Rif. Aku masih inget banget gimana kamu rebutan Iren sama si Arman." "Ah, jangan bahas dia. Aku muak. Aku heran sama dia. Apa yang aku punya, selalu aja dia juga pengen ngedapetinnya. Contoh, aku beli motor ini, dia beli motor itu. Aku suka Iren, dia suka Iren. Ya, meskipun akhirnya aku kalah, tahu diri. Aku kalah modal. Maklum, dia sponsor orang tua. Lah aku, orang tua aja gak punya. Iya,
Aku tahu, aku salut sama kamu. Aku salah satu yang menyaksikan perjuanganmu. Kamu mandiri, karena kamu punya mental perintis, bukan mental pewaris. Thanks ya. Tapi apapun itu, mau kamu suka cewek mau cowok, jangan sampai mengurangi kinerja kamu, oke? Siap, aku juga seneng kamu juga menemukan tambatan hati. Next, bisa kita ngedate bareng. Iya, gampang, bisa diatur. Jangan lupa undangannya. Pasti bro. Ya, setelah keduanya selesai mengintip dan mengontrol, atasan Arif itu pun pamit dan begitu Arif melihat ke depan, Arif tak ada di seberang. Kemana Arif? Belum selesai rasa paniknya, Arif terkejut ketika melihat seseorang keluar dari mobil dan hendak masuk ke Alfa. Arif? Arman? Lama tak jumpa. Di sini kamu ternyata. Apa kabar? Ucap Arman menyapa Arif dengan mengelurkan tangannya, namun Arif tak membalasnya. Baik, jawab Arif singkat. Rif, kamu masih marah? Kenapa harus marah? Aku sudah merelakan Iren. Iren? Iya, bukankah kau puas bisa mendapatkannya? Lalu, apa kalian sudah menikah? Sudah punya anak berapa kau? Iren sudah menikah. Dan terakhir kabarnya sudah punya 2 anak. Tapi bukan sama aku. Apa? Menikah? Lalu sama siapa Iren menikah? Sama selingkuhannya lah. Rasain, kualat. Iya, aku akuin sih. Mungkin ini karena aku nikung kamu. Baguslah kalau kamu nyadar. Udahlah bro, gak ada gunanya kita musuhan. Damai. Ucap Arman lagi-lagi mengulurkan tangannya. Arif awalnya ragu, namun karena merasa itu hanya masa lalu dan toh juga Arif sudah memiliki tambatan hati, jadi tak ada salahnya damai. Lagian Arman juga dengan gentle sudah mengakui kesalahannya. Oke, damai. Nah gitu dong. Lo ngapain kesini? Tadinya gak sengaja lewat, terus ketemu cowok yang semalam nemuin dompetku. Dan kita kenalan deh. Oh. Arman pun masuk mengambil segelas air mineral, lalu membayar di kasir dan kembali menghampiri Arif. Lo udah married? Kenapa? Kepo? Enggak kok, cuma penasaran aja. Tenang aja bro, secantik apapun istri atau cewekmu, aku gak bakalan nikung lagi. Karena selera kita beda. Ucap Arman seketika pergi meninggalkan Arif. Arif tak pedulikan Arman. Arif langsung teringat Ari. Arif pun langsung mencoba menelpon Ari dan tersambung. Ari, kamu di mana sayang? Maaf, mas tadi Ari di belakang mas. Seketika Arif menoleh ke belakang, ternyata Ari sudah berdiri di belakangnya. Ah, kamu habis dari mana? Tadi habis nagih ke warung di Gang Alfa. Oh, terus tadi nyebrang sendiri? Oh, ada mas-mas yang nyebrangin. Ya sudah, mas lapar. Ayo kita ke warung Mas Rocky. Iya mas. Ya, Mas Arif pun menyeberang berdua bersama Ari ke warung Mas Rocky. Suasana warung ramai seperti biasa. Ri, kerupuknya lagi dikit, keripiknya juga ludes. Besok keripiknya lebihin ya, ucap Mas Rocky menyapa Ari. Alhamdulillah iya mas, besok saya gorengin lebih. Pakai lauk apa mas? Tanya Riko. Apa ya? Itu apa kok? Oh ini pepes tongkol mas. Boleh deh kasih tempe, tahu sama sayur lodeh. Sambel, siap. Kamu apa Ri? Tanya Mas Rocky melayani Ari. Mangut lele mas, sama tempe, sambel, itu aja, sama es teh mas. Samain, aku juga, ucap Arif melirik Ari. Dan Ari juga tersenyum pada Arif. Namun senyum keduanya putus ketika HP Ari berbunyi. Arman video call. Mas Arman, lagi ngapain? Oh, ini lagi makan siang mas. Dan begitu Arif mengintip, set, Arif merampas HP Ari yang membuat Ari terkejut. Mas, kok dimatiin? Tanya Ari sampai Mas Rocky dan Riko memperhatikan keduanya. Kamu kok bisa teleponan sama dia? Kenal di mana kamu? Seketika Ari mematung saat melihat Mas Arif yang terlihat marah dan tak seperti biasanya itu. Dia Mas Arman. Mas tahu, tapi yang Mas pengen tahu kenapa kamu bisa kenal dia? Aku cuma temenan mas. Mas gak mau kamu temenan sama dia dan jangan berhubungan sama dia. Camkan itu. Kenapa? Mas bilang jangan ya jangan. Udah pakai ABD kok masih budak sih? Seketika mendengar nada keras Arif itu membuat Ari jadi malu.
Ari malu karena Mas Arif yang membentaknya di depan orang lain. Bahkan tak hanya Mas Rocky dan Riko yang melihat keduanya, tapi juga pembeli yang lain yang memperhatikannya. Ari merunduk, air matanya tiba-tiba menetes ke piring yang belum sempat ia makan. Mas Arif yang melihat ekspresi Ari berubah dan mulai sesegukan itu panik. "Eh, Ari, maaf, Mas. Maaf Mas, aku pulang." Set. "Ari, Ri." Seketika Mas Arif berlari meninggalkan warung Mas Rocky dan mengejar Ari yang berlari dengan cepat. Hingga saat hendak berbelok, "Mas, cancel." Seketika Arif berhenti berlari dan mau tak mau urung mengejar Ari dan harus kembali ke Alfa mengatasi trouble. Dan di rumah Mbak Rati sendiri, Mbak Rati heran melihat Ari yang datang-datang malah terlihat melamun. "Ri, ada apa? Kamu habis nangis?" "Oh, nggak apa-apa Mbak. Tadi habis makan pedes. Sambelnya pedes banget." "Oh gitu. Oh ya Mbak, nih uang warung. Ari pusing kepala. Ari istirahat dulu ya." "Oh iya sana istirahat." Ya, Ari pun terlihat buru-buru masuk kamar dan Mbak Rati yang melihatnya jadi bertanya-tanya. Di warung Mas Rocky sendiri, setelah Mas Arif melanjutkan makan siangnya dan membayar, Mas Arif pun kembali ke Alfa. "Mas, mereka kenapa ya?" tanya Riko. "Biasa, namanya sebuah hubungan, pasti ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kayak kita gak pernah aja." "Iya sih Mas, tapi Mas tuh seneng. Kamu selalu nyikapin dengan dewasa. Kalau marah gak lama-lama." "Gimana mau ngambek lama-lama Mas? Sehari gak meluk Mas aja gak enak banget. Kerja gak tenang, kepikiran terus." "Lah emang kamu aja, setiap Mas berantem sama kamu, Mas itu gak enak masak. Kamu tahu sendiri pernah masak sayur Mas keasinan. Tapi Mas seneng sekarang kamu udah tinggal sama Mas. Paling enggak Mas sekarang jauh lebih tenang dan gak was-was lagi." "Sama Mas, gue juga seneng. Bapak sama ibu udah nganggep Riko seperti anaknya sendiri, tanpa memandang kita seperti apa. Mereka memandang kita seperti kakak adik, karena di luar hubungan kita yang nyeleneh ini, kamu udah jadi adik Mas." "Iya Mas." "Kok, gawat kok." "Gawat kenapa Gong?" "Si Bogang nembak gue." "Hah?" Malam hari ini setelah Mas Arif selesai mandi di kosan, Mas Arif hendak bersiap menuju rumah Mbak Rati untuk menemui Ari. Itu karena Mas Arif cemas, karena sedari tadi Ari sama sekali tak bisa dihubungi. Bahkan sepulang kerja tadi Mas Arif sudah sempat menghampiri ke rumah Ari. Namun kata Mbak Rati, Ari mengantar kerupuk ke warung mie ayam. Mas Arif pun langsung pulang dan akan kembali menghampiri Ari saat ini juga. Dengan memakai jaket yang rapi dan kunci motor, Mas Arif siap berangkat. Namun begitu hendak berangkat, cekrek. "Bro, mau kemana lo? Lo gak inget ini hari apa?" "Hari apa?" "Ultah si kampret." "Astaga, lo gimana sih? Udah dikasih tahu lewat grup juga. Ayo buruan, anak-anak udah pada berangkat." Tapi, ayo." Set. Seketika Mas Arif tak dapat menolak. Itu karena hari ini adalah salah satu ulang tahun teman setongkrongannya. Mas Arif pun urung ke rumah Ari, tapi Mas Arif berjanji setelah acara Mas Arif akan langsung ke rumah Mbak Rati menemui Ari. Di rumah Mbak Rati sendiri, Ari baru saja datang dari mengantar kerupuk. "Ri, tadi Arif kesini nyariin kamu." "Oh iya Mbak, nanti juga Mas Arif kesini." "Oh iya Ri, Mbak mau pulang kampung, Bude sakit, Mbak mau lihat. Kita libur dulu besok goreng ya, paling Mbak sehari aja. Tapi sisanya besok kirim aja ke warung-warung yang sudah pada habis." "Oh gitu, iya Mbak. Besok juga Mas Rocky pesan lagi." "Ya udah, kamu gak apa-apa kan Mbak tinggal sendiri?" "Gak apa-apa Mbak. Kalau ada apa-apa, telepon Mbak ya. Dan jangan lupa kunci pintu kalau keluar, banyak maling." "Iya Mbak." "Ya udah, Mbak berangkat sekarang ya." "Iya Mbak, hati-hati." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ya, Ari pun kini sendirian di rumah. Ari lagi-lagi melihat pesan terakhir Mas Arif di HP-nya. Jika Mas Arif ngotot nanti hendak menemuinya. Meski Ari masih merasa kesal karena tadi siang, Ari lagi-lagi merasa kasihan juga karena telah mengabaikan Mas Arif. Ya, Ari pun mencoba tenang dan mencoba menghubungi Mas Arif. Namun, begitu Arif hendak mengecat Mas Arif, Ari tak sengaja melihat status Mas Arif setengah jam yang lalu yang menunjukkan Mas Arif sedang asik party dengan teman-temannya, bahkan bersama cewek-cewek cantik dan lagi-lagi terlalu dekat. Sampai pakai rangkulan segala.
Ari jadi dibikin kesal. Belum saja rasa kesalnya hilang, HP Ari berbunyi. Arman menelponnya. Halo mas, Ri, aku udah di seberang Alfa nih, kebetulan lewat. Aku pengen borong keripik, sekalian ngajak kamu jalan. Kan udah janji tadi siang. Dek. Di tempat party. Di tempat party sendiri, meski Mas Arif terlihat tertawa bersama yang lain, tapi di dalam hati dia cemas memikirkan Ari. Mas Arif pun kembali menghubungi Ari, namun lagi-lagi Ari tak mau mengangkat panggilannya. Hingga kemudian, teman Mas Arif mengirimkan foto juga sebuah voice note. Bro, gue gak sengaja ketemu mantan rival lo, si Arman. Dia lagi jalan sama cowok nih. Gosipnya, kata anak-anak, sekarang dia gay. Kayaknya cowok yang sekarang lagi sama dia itu cowoknya deh. Lihat aja, gak tahu malu. Cowok sama cowok rangkul-rangkulan. Jijik gue liatnya. Gak nyalain juga sih, karena diselingkuhin sama si Iren. Tapi gak juga ngegay kali. Parah. Dek. Mas Arif seketika terkejut ketika melihat cowok yang dirangkul Arman dalam foto itu adalah Ari. Rasanya amarahnya seketika mendidih. Mas Arif jadi teringat ucapan Arman tadi di Alfa sebelum ia pergi. Jika kini seleranya sudah berbeda. Dan Mas Arif baru menyadari jika yang dimaksud Arman kali ini adalah dia menyukai laki-laki. Dan sialnya dia menyukai Ari. Mas Arif yang kesal itu seketika langsung pamit lebih dulu dan memutuskan untuk pulang. Sorry bro, emergency. Emergency apaan? Rif, kenapa tuh anak? Biasa, namanya juga anak retail. Kepala toko lagi. Iya. Di jalan sendiri, mobil Arman mengantarkan Ari pulang. Dan sedari tadi Arman melihat ekspresi Ari seperti tak nyaman dan terlihat cemas. Bahkan Ari juga menolak ketika Arman mengajak ke rumahnya dan memilih untuk cepat-cepat pulang. Ya, Ari kepikiran Mas Arifnya. Tak hanya kepikiran Mas Arif, Ari juga kepikiran ABD-nya yang hilang. Padahal jelas-jelas tadi ia memakainya saat berangkat. Namun ketika di kafe ia tak dapat mendengar dan ternyata ABD Ari hilang. Sehingga Ari dan Arman kurang lancar berkomunikasi. Ari, kamu kenapa? Kok dari tadi Mas lihat kamu gak nyaman jalan sama Mas? Kamu sakit? Oh, enggak Mas, jawab Ari yang sudah dapat mendengar karena Arman langsung membelikannya ABD. Terus kenapa kau diam aja? Kan Mas sudah beliin ABD yang baru. Iya Mas, makasih. Jujur Ari masih kepikiran karena itu pemberian orang spesial. Oh, kamu sudah punya pacar? Iya Mas, sudah. Dan sepertinya Mas kenal orang itu. Oh ya? Siapa? Belok kiri Mas, itu yang ada pohon jambu. Ari, ngapain dia di sini? Mas Ari, dek. Kamu kenal? Tok tok, buka pintunya. Seketika Arif langsung mengetuk pintu mobil Arman dan keduanya pun keluar. Mas Arif menarik Ari dengan kasar lalu menghampiri Arman dan Mas, jangan Mas. Apa-apaan lo? Jauhin Ari. Mas, jangan. Mas Arman. Mas pulang aja. Tapi Ri, pulang aja. Arman seketika langsung masuk mobil dan meninggalkan keduanya yang kini saling menatap. Terutama Mas Arif yang menatap tajam hingga kemudian Mas Arif membawa Ari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Habis ngapain kalian? Nggak ngapa-ngapain Mas. Habis ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuma jalan. Jalan? Iya jalan. Mas aja bisa jalan sama siapa aja. Kenapa aku enggak? Mas jalan karena Mas kepala toko dan banyak relasi, jadi banyak teman. Lantas, kenapa aku yang seorang tukang kerupuk gak boleh banyak teman? Mas aja bisa jalan bebas sama cewek sama cowok rangkul-rangkulan lagi, happy-happy. Ari, itu cuma bercanda. Aku gak suka. Mas udah janji semalam, Mas gak bakal deket-deket sama cewek apalagi sampai pelukan. Mas pikir aku gak lihat, tadi juga di Alfa Mas rangkul-rangkulan sama atasan Mas. Jadi kamu balas dendam sama Mas, segampang itu. Mas kira kamu polos, ternyata. Mas, aku cuma diajak makan. Aku cuma gak enak karena dia mau balas budi karena aku semalam nemuin dompetnya. Itu aja, cuma makan. Ini apa? Dia rangkul kamu. Ya memangnya kenapa? Mas juga rangkul-rangkulan dan dia juga bercanda Mas. Apa bedanya sama Mas? Kenapa Mas marah? Dia itu gak bercanda.
dia itu teman Mas. Dan dia suka cowok. Dek, hah? Tunggu, Rih, kenapa ABD-mu terlihat beda? Itu bukan ABD yang Mas beliin kan? Mas, aku bisa jelasin, Mas. Tadi pas aku jalan sama Mas Arman, aku gak sengaja ngilangin ABD Mas. Dan ini Mas Arman beliin yang baru. Aku gak minta, tapi dia maksa. Aku gak enak nolaknya. Tapi aku janji, aku akan ganti Mas. Aku janji, aku sudah ngumpulin uang Mas. Set. Tuh. Kurang ajar kamu, ucap Mas Arif, dan tangan Mas Arif yang kekar itu menarik ABD dari telinga Ari dan memutus kabel dan merusaknya yang membuat Ari panik. Apalagi ketika Mas Arif kini berjalan dan mendekatinya hingga kemudian Ari terjatuh di sofa saat Mas Arif mendorong tubuhnya lalu membuka seluruh pakaiannya hingga tubuhnya polos dan Ari mulai panik dan ketakutan. Mas mau apa? Entah apa yang Mas Arif katakan, Ari tak dapat mendengar lagi. Yang jelas, Ari hanya dapat melihat ekspresi Mas Arif yang berteriak-teriak memarahinya. Namun Ari tak dapat mendengarnya. Namun jika dilihat dari gerakan bibirnya, Mas Arif sedang memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Mas, jangan Mas. Ari mulai panik saat Mas Arif berusaha melucuti pakaiannya. Ari mencoba kabur, namun Ari tak dapat melawan tubuh Mas Arif yang lebih besar darinya. Dan akhirnya tubuh polosnya kini tertahan oleh Mas Arif yang menatap matanya tajam. Dengarkan aku, tatap mataku, dan lihat mulutku bicara. Kesabaranku sudah hilang. Jangan coba-coba mempermainkan orang yang sudah terlanjur tulus menyukai laki-laki. Dan maaf, malam ini juga aku harus menghukummu. Seolah mengerti dan dapat membaca dari gerak-gerak bibir yang diucapkan Mas Arif, Ari hendak berteriak. Tolong! Mas Arif membekap mulutnya. Mata Ari terpejam ketika Mas Arif melepas bungkaman tangannya, namun mengganti menyumpalnya dengan mulutnya. Ciuman Mas Arif sungguh kasar. Ari tak dapat menikmatinya. Ciuman penuh amarah dan juga kebencian. Ari terus melawan, namun tak mampu. Lambat laun perlawanan Ari mulai lemah. Apalagi ketika sesuatu yang keras mulai berusaha menerobos lubangnya. Jangan melawan. Mas, sakit. Sakit, ha? Apa kamu gak mikir betapa sakitnya aku melihat kamu bersama yang lain? Aku gak rela jika lubangmu ini dinikmati Arman. Mas, perih. Seperih hatiku melihat Arman merangkulmu. Mas, aku benci kamu. Apa? Katakan sekali lagi. Aku benci sama kamu. Ternyata kamu gak lebih baik dari Arman. Mendengar ucapan benci dari Ari, Mas Arif mendekatkan bibirnya di telinga kanan Ari. Lalu memasukkan ujung lidahnya di lubang Ari dan memutar-mutar di dalamnya yang jujur membuat tubuh Ari menggelinjang. Apalagi ketika Mas Arif menggigit-gigit daun telinga Ari. Ditambah hembusan nafas yang memburu membuat batang Ari on. Namun Ari panik saat kedua tangan Mas Arif tiba-tiba menjewer kedua daun telinganya hingga kemudian, aku juga benci sama kamu. Dasar cowok budek gak tahu diri. Dasar cowok budek gak tahu diri. Dasar budek. Ari seolah kehilangan separuh nyawanya ketika merasakan sesuatu yang kini menancap di lubangnya. Mas Arif mengintip di bawah sana. Setetes darah mengucur menyelimuti batangnya. Tak hanya lubang belakang Ari, tapi darah juga mengucur dari lubang telinga kiri Ari. Setelah Mas Arif meneriaki telinga kanannya, Mas Arif panik lalu mengusap telinga Ari dengan kaosnya. Ari, kamu, maafin Mas. Ari, kenapa jadinya kayak gini? Ari pingsan tak sadarkan diri. Ri, bangun. Ari, maafin Mas. 2 hari kemudian, pagi ini di Alfa, Mbak Rati datang berbelanja sekaligus ingin menemui Mas Arif yang kebetulan masuk pagi. Rif, Mbak, udah datang dari kampung. Gimana Ari? Apa Ari sudah sadar? Ya, baru saja datang tadi subuh. Sudah, tapi dia masih belum mau bicara. Dan ini, Mbak disuruh Ari buat balikin uang kamu. Katanya ini uang gantiin beli ABD kamu yang ia hilangkan.
Aduh maaf ya jadi ngerepotin kamu. Mbak jadi gak enak sama kamu. Dan maaf Mbak cuma bisa ganti segini. Maaf Mbak, Arif gak bisa nerima uang ini. Kembalikan sama Ari. Arif gak apa-apa kok. Lebih baik uang ini untuk beli ABD baru. Dan buat pemulihan Ari. Aduh Mbak jadi gak enak. Udah di rumah sakit kemarin kamu yang bayar. Kamu yang jaga sampai libur. Tapi anehnya Ari kok gak mau ngomong ya sama kamu. Memangnya Ari gak cerita sama Mbak? Gak cerita apa-apa, cuma bilang kepala sama telinganya sakit. Dek. Mas Arif tak menyangka jika Ari menutupi kesalahannya dan tak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mas Arif jadi semakin merasa bersalah saja. Mas Arif juga bingung karena Ari selalu diam dan tak mau bicara setiap Mas Arif menjenguknya. Bahkan tak mau membalas pesannya. Mas Arif jadi serba salah. Sepertinya Ari benar-benar kecewa dan tak mau lagi memaafkannya. Mas Arif pun pasrah dan menyerah. Mas Arif tak akan mengganggu Ari lagi. Mbak, mungkin Ari gak mau ketemu karena saya marah pas dia ngilangin ABD-nya. Itu karena saya membeli ABD itu dari gaji saya Mbak. Maaf, saya gak bermaksud. Mbak ngerti, itulah kenapa Mbak gak enak sama kamu. Ambillah. Mbak gak mau merasa berhutang sama kamu. Mbak gak mau ngerepotin kamu. Jangan Mbak, Arif ikhlas kok. Kalau memang Arinya masih gak mau ngomong sama Arif, gak apa-apa, biarkan saja. Tolong sampaikan sama Ari kalau saya gak marah dan minta maaf. Sampaikan juga kalau saya mau pindah tugas. Jadi mungkin saya gak akan bisa sesering mungkin nemuin lagi. Jadi Arif harap Ari jangan khawatir. Walah, kok Mbak jadi sedih? Terus kalau Mbak nanya promo ke siapa? Ya mereka bisa. Oh iya. Ya, setelah berbelanja Mbak Rati pun pulang. Mas Arif pun terlihat sedih tak seperti biasanya. Mas, sabar ya Mas, ucap Naufal dan Ipung menghampiri Mas Arif dan menepuk pundaknya. Mas, dunia pelangi juga tak seindah yang kita kira. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Iya gak apa-apa. Mungkin aku kurang beruntung saja. Padahal aku benar-benar merasakan suka yang luar biasa. Itu baru kali ini. Mas, barang datang. Ayo kerja-kerja. Hentikan galaumu, kerjakan tugasmu, ucap Mas Arif menghibur dirinya sendiri lalu menghampiri supir dan mengecek barang datang. Dan begitu Mas Arif sedang sibuk mengangkat barang dan hendak membawanya ke gudang. Mas Arif! Seketika Mas Arif melihat Ari sudah berdiri di seberang dan memanggilnya dengan kencang. Ari? Mas, sini, bantuin nyebrang. Val, lanjutin. Siap Mas. Ya, Mas Arif pun menyeberang dan begitu Ari merentangkan kedua tangannya. Pluk. Ari, kamu gak marah sama Mas? Ari menggeleng. Ari, maafin Mas ya. Ari mengangguk. Kamu masih sayang kan sama Mas? Ari lagi-lagi mengangguk. Tunggu. Ari, kamu bisa mendengar Mas ngomong? Iya Mas, dan ini berkat Mas. Ini keajaiban. Setelah telingaku berdarah, besoknya ketika aku bangun, aku dapat mendengar. Bahkan aku dapat mendengar Mas bicara. Hanya saja, aku masih kesal sama Mas dan merasakan nyeri di bagian belakangku. Tapi sekarang gak apa-apa. Syukurlah. Aku juga ada sesuatu buat Mas. Apa itu? Tara, ABD Mas ketemu. Ternyata di pinggir pot jatuh di depan rumah. Syukurlah. Tapi ini gak berfungsi lagi. ABD ini akan kusimpan sebagai kenangan yang tak terlupakan. Rih, Mas. Gak bisa. Mas gak boleh pindah. Mas jangan jauh-jauh dari Ari. HP Mas Arif berbunyi, atasannya menelpon, memberitahukan jika dia tak jadi di rolling. Rih, Mas tetap di rolling. Gimana dong? Mas usaha bilang sama atasan Mas biar Mas tetap di sini. Please, apapun aku lakuin asal Mas mau tetap di sini. Beneran? Iya. Coba bilang Mas Arif ganteng I love you yang keras. Malu Mas di pinggir jalan kayak apa aja. Berarti gak sesayang itu. Iya ya. Mas Arif ganteng I love you. Gak denger. Mas Arif ganteng I love you. Masih gak denger. Oh, kok jadi gantian Mas yang budek sih? Ya, Ari tiba-tiba memasangkan ABD di telinga Mas Arif.
lalu berbisik lirih di telinga Mas Arif. Mas Arif, kepala toko Alfa yang paling ganteng. I love you. Cups, ucap Ari yang berani mencium Mas Arif di pinggir jalan yang membuat Mas Arif mematung. Masih melihat sikap Mas Arif yang melongo itu, Ari tiba-tiba melepas satu ABD di telinga Mas Arif. Hingga kemudian, seketika Mas Arif merasa kegelian ketika ujung lidah Ari membalas dendam masuk dan menggelitik lubang telinganya. Set, nakal kamu ya. Ikut Mas. Kemana Mas? Mas Arif seketika melambaikan tangannya menyetop angkot yang kebetulan lewat dan kabur membawa Ari masuk. Kebetulan hanya ada mereka berdua yang ada di angkot bersama supir. Mas Arif menyentuh bibir Ari, lalu tiba-tiba memasukkan jari telunjuk dan tengahnya di mulut Ari. Dan Ari menghisapnya. Dan begitu jari Mas Ari basah, jari itu turun menyelinap di lubang Ari. Mas Arif pun lagi-lagi berbisik. Mas kangen ini. Celep. Mas, teriak Ari saat menikmati sensasi dua jari Arif bergantian keluar masuk di lubangnya yang berkolaborasi dengan ujung lidah Arif yang berputar-putar di lubang telinganya. Tangan Ari tak tinggal diam. Tangan Ari membuka resleting celana Mas Arif, kemudian mengeluarkan isinya dengan diam-diam agar supir angkot tak mengetahuinya. Ari pun mengocoknya dan Mas Arif lambat laun tak tahan. Sini, duduk di pangkuan Mas. Set, celep. Ya, sensasi bercinta di angkot yang berjalan itu membuat keduanya semakin hot. Mas Arif tak tahan, apalagi saat angkot melewati jalan bergelombang, membuat Mas Arif tak tahan. Dan begitu angkot itu tiba-tiba saja mengerem. Set. Turun di mana, Dek? Oh, happy ending.